Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfirdaus dari Fakultas Sistem Informasi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas satu mata kuliah Pancasila mengenai pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Banyak orang menganggap Pancasila itu cuma hafal 5 sila. Padahal dasar negara ini lahir dari proses yang panjang dan penuh dialog. Berikut ada gambar sidang BPUPK, perdebatan awal dasar negara. Yang kedua, naskah Piagam Jakarta, rumusan awal yang jadi pijakan kesepakatan. Yang ketiga, sidang PPKI 18 Agustus 1945, penguatan keputusan bernegara. Dari sidang BPUPK, perumusan Piagam Jakarta sampai akhirnya disahkan lewat PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa datang dari latar yang berbeda-beda, tetapi mereka memilih duduk bersama, berdebat dengan cara yang terhormat, lalu mengambil keputusan yang mempersatukan. Buat saya, itu bukan sekadar sejarah, tapi contoh kerjasama tingkat tinggi yang perlu kita tiru sekarang. Kalau dilihat dari benang merahnya, ada 3 hal yang paling terasa. Yang pertama, ketuhanan yang menghargai kebinekaan. Para perumus paham bahwa negeri ini majemuk, nilai ketuhanan dijaga, tetapi negara berdiri untuk semua. Ini mengajarkan kita untuk takut pada keyakinan masing-masing sekaligus tidak memaksakan keyakinan pada orang lain. Yang kedua, persatuan Indonesia. Mereka berani menahan ego kelompok demi rumah besar bernama Indonesia. Artinya, dalam situasi sulit, yang dicari bukan siapa yang menang, siapa yang kalah, melainkan titik temu agar bangsa ini bisa maju bersama. Yang ketiga, kerakyatan lewat musyawarah. Keputusan lahir dari proses dengar-mendengar, bukan paksaan. Musyawarah itu disiplin untuk merangkum perbedaan jadi keputusan yang bisa dijalankan. Apa artinya untuk generasi muda hari ini? Buat saya, Pancasila relevan di 3 ranah, yaitu kampus, komunitas, dan ruang digital. Di kampus atau organisasi, musyawarah bukan formalitas rapat, itu keterampilan. Mulai dari hal sederhana, dengarkan dulu, rangkum poin lawan bicara, baru tawarkan jalan tengah. Di komunitas, persatuan berarti menjaga bahasa dan sikap, terutama saat kita pegang peran. Tidak semua perbedaan harus dibalas dengan debat kusir. Pilih isu yang penting, buktikan dengan data, lalu kerjakan bareng. Di ruang digital, tanggung jawab warga itu nyata. Verifikasi informasi sebelum dibagikan, hargai privasi, dan jangan memanen like dengan menyebar kebencian. Kita tidak bisa berharap bangsa ini rukun kalau timeline kita sendiri berantakan. Saya juga belajar bahwa Pancasila itu bukan slogan. Ia menjadi nyata saat kita memikul tanggung jawab kecil setiap hari. Contohnya, datang rapat tepat waktu, menuntaskan tugas sesuai peran, menerima koreksi tanpa baper, dan mengakui kesalahan kalau memang salah. Hal-hal kecil ini membangun budaya percaya, dan kepercayaan adalah bahan bakar persatuan. Kedepannya, ada 3 kebiasaan yang ingin saya jalankan sebagai bentuk praktik Pancasila. Yang pertama, rapat efektif dan adil. Batasi durasi bicara, simpulkan hasil, tetapkan PIC, dan tenggat. Yang kedua, literasi informasi. Cek sumber, cek konteks, dan pikirkan dampak sosial sebelum share. Yang ketiga, kolaborasi lintas perbedaan. Kalau visi sama, cara berbeda, fokus pada tujuan bersama, bukan pada label kelompok. Para pendiri bangsa memberi teladan berdebat untuk bersatu. Tugas kita bukan mengkultuskan masa lalu, tapi menghidupkan nilai-nilainya di lingkungan kita hari ini. Kalau musyawarah dijaga, persatuan dirawat, dan tanggung jawab dijalankan, Pancasila tidak hanya di buku pelajaran, dia hadir sebagai kebiasaan harian. Saya Rizky Alfirdaus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.